Bahkan di sini nanti ada satu bab, satu fasal kecil mengenai perlukah bermursyid. Jika di sekolah ada guru, di kampus ada dosen, di MUI ada mufti, dalam ilmu akidah ada imam mutakallim, ahli kalam, muwahhid, ahli tauhid, maka dalam bab ilmu rohani ada yang disebut murabbi, mursyid. Tergantung tugasnya apa. Tarbiyah mendidik rohani, maka disebut murabbi. Maka istilah murabbi pada dasarnya istilah ahli qalbu, bukan istilah pergerakan kampus. Namun kenapa kemudian menjadi populer di kampus? Karena pergerakan kampus itu diwarnai oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang tadinya berasal dari tarekat Khasafiyah, yang mursyidnya adalah Syekh Hasan Al-Banna. Ya, Khasafiyah itu furu' dari Syadziliyah, cabang Syadziliyah. Jadi tarekat itu ketika sampai di Syekh Fulan, lalu dia buat semacam sistem yang kemudian sesuai dengan zamannya, maka dia disebut mujaddid, pembaharu di jalur itu. Disebutlah Syadziliyah Khasafiyah. Dari mana tahu itu? Dari kitabnya Syekh Hasan Al-Banna sendiri, ya. Ad-Da'i, ya. Ad-Da'wah wa Da'iyah kalau nggak salah kitabnya, ya. Sudah ada PDF-nya itu, ada wiki Ikhwan, kita bisa download PDF-nya. Kalau di Indonesia kita sebut kiai, ya. Dulu, kalau sekarang kiai sembarangan aja, ya. Orang pakai serban aja panggil kiai sekarang. Dulu kalau dia keturunan Rasulullah dipanggil Habib. Kalau di kampung saya Sumatera Barat dipanggil Abuya atau Buya. Namun di sana Buya dibagi dua. Ada Buya ahli qalbu disebut mursyid atau syekh. Jadi di sana di kampung saya yang digelari syekh itu cuma yang dapat ijazah tarekat. Sampai ke Aceh, sampai ke Riau, sampai ke Sumatera Utara, Jambi, Palembang yang dapat gelar syekh itu cuma yang dapat ijazah kemursidan dalam tarekat tertentu. Jadi kalau di sini kita baru kenal aja panggil syekh gitu ya. Emang di Arab begitu. Guru kita muhaddis Syekh Muhammad Badi Said Al-Laham manggil kami syekh, ya Syekh Razi. Ya, saya kaget dipanggil Syekh Razi. Tadinya udah GR duluan, ya. Padahal di Damaskus biasa aja orang manggil itu syekh kita berasal dari sana, ya. Lalu jadi per kampung beda. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh dipanggil mula atau maulana. Dan itu gelar itu dipakai di Persia, dipakai di Turki. Maka kalau kita ketemu masyayikh sana kita panggil maulana. Bahkan kalau di Uzbek itu sebagian manggilnya Ka'batullah, Babullah. Itu sebutan-sebutan guru. Ka'batullah artinya poros. Kalau ingin mendekati Allah, maka belajarlah kepada orang ini, mendekatlah kepada orang ini. Kalau di daerah Melayu hampir semuanya menyebut tuan guru, ya. Tuan guru. Tuan guru ternyata dari bahasa Arab, Sayyidi Syekh. Sayyidi tuanku, Syekh guru. Sama, ya. Nyampe di Betawi itu dulu nggak ada gelar kiai, yang ada cuma muallim. Maka dulu ada kita kenal muallim Syafi'i, muallim Azhari, muallim Jauhari, muallim Marzuki. Ada namanya Syekh Marzuki. Itu keturunan Thailand, tapi udah turunan kesekian, maka dia disebut Syekh Marzuki Al-Batawi As-Siyami At-Thailandi. Gitu sebutannya. Saya ketemu nama beliau itu di daftar guru dari gurunya Syekh Yasin. Jadi Syekh Yasin berguru ke ulama Sarawak, namanya Syekh Syekh Yasin punya guru Syekh Marzuki. Syekh Marzuki berguru ke ulama Sarawak, Syekh Utsman Sarawak, ya. Jadi terhubungnya dari jalur itu. Jadi ternyata mereka menyebut ahli hadis Syekh. Nah, dalam tradisi ahli hadis, orang dapat ijazah dah Syekh. Ijazah aja, ya. Dan ini beda-beda. Jadi teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah, kawan-kawan, perbedaan tempat, beda istilah. Ya. Kalau orang selesai disertasi, diuji, gelarnya doktor.
Di mana tuh? Di kampus atau di surau atau masjid? Di kampus. S2 magister, ya. Bisa nggak saya belum selesai doktor terus dipanggil doktor, terus dikasih dalam kurung CA, kandidat? Itu bohong, nggak boleh sebenarnya, nggak usah. Maka antum semuanya mursyid, syekh dalam kurung kandidat gitu ya, nggak usah. Untuk apa gelar itu? Kalau memang kita nggak punya, tapi kalau orang nulis ya, kalau perlu kita tegur, saya belum gitu ya. Malu nggak? Saya sebelum dulu doktor, ditulis orang doktor, saya malu dipanggil doktor, karena itu bukan makomnya kita. Begitu juga dalam tradisi ilmu rohani. Di ilmu rohani itu juga ada latihannya, ada ujiannya, ada pekerjaan rumahnya, ada disertasinya, tapi bukan disertasinya nulis, tapi nulisnya di kolbu. Ujiannya di kolbu. Maka orang-orang yang lolos itu dikasih ijazah sama gurunya. Ijazah itu disebut ijazatul irsyad, ijazah sebagai mursyid. Dikarilah misalnya mursyid, syekh, begitu ya. Jadi nanti akan ada bab di situ.